Judi menang penasaran, kalah penasaran, menang ketagihan. Nah bilang sama istrinya, tenang kode, kalau saya menang ini ku belikan ku emas. Itu beli kok judi kok 1 juta 2 juta. Kau bilang sama istrimu kalau menang, iya kalau menang. Tapi kalau langsung kau kasih 2 juta, langsung jelas dapat 2 juta. Apain kau judi? Itu judi membuat orang jadi malas. Tidak ada orang kaya gara-gara judi. Tunjukkan mak. Yang ada judi tidak bisa tenang hidupnya. Baru lewat polisi, iya. Tapi saya dengar di Toraja Utara tidak ada judi. Alhamdulillah, bangga kami. Tidak ada. Siapa bilang di Toraja Utara banyak judi? Tidak ada. Sekarang dibawa ke pemimpinan Kapolres baru yang kau coba-coba. Karena ini judi, kalau polisinya tegas lewat kok. Tapi kalau dia bilang gampang, tapi saya dengar Pak Kapolres ini tegas soal judi. Pak, kalau Bapak tidak bisa kasih makmur masyarakat tanah Toraja dengan kasih uang, kasih penegakan hukum yang tegas. Itu baru hebat. Kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi film. Bukan polisi Indonesia. Saya selalu doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Merajalela judi pasti akan merajalela pencurian. Merajalela pencurian pasti tidak aman. Kalau sudah tidak aman, bagaimana kau mau ke masjid? Maka polisi menjaga keamanan. Itulah sumbangsinya polisi. Maka doakan polisi supaya mereka kuat imannya, kuat fisiknya, jaga masyarakat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Ballo. Mabuk setengah, pergi naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik nak kira aspal. Pam, mati. Mati kafir kok bos. Saudara-saudaraku kaum Nasrani, tunjukkan saya dalam Bible atau Alkitab yang membolehkan minum khamar. Ayo tunjukkan saya. Mana Injil yang Anda baca yang membolehkan minuman khamar? Tunjukkan saya. Tidak ada. Semua agama melarang itu khamar. Kenapa? Merusak akal sehat. Maka insya Allah kita orang Islam tidak boleh dalam keadaan khamar. Mati kafir kok. Itu ayat, itu makna itu ayat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Pergi Makassar, selingkuh. Oh maleh, selingkuh. Lobe mi, motogi selingkuh. Makan obat kuat. Lagi di atas serangan jantung. Mati kafir kok. Insya Allah kita tidak akan mati judi. Insya Allah kita tidak akan mati mabuk. Insya Allah kita tidak mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar pil caleg dan pilkada. Kau tepuk tangan, nah kau semua pelakunya. Kau larang bupati korupsi, kau larang pejabat korupsi, tapi kau minta uangnya.
dari mana mau dapat uang, tapi kau minta kalau selesai ke pilkada tim sukses, Pak itu semua rusak. Ini pilkada kali ini, pilcaleg kali ini, pilkada yang paling jorok dan paling banyak sogok menyogok. Bagaimana orang mau jadi anggota DPR yang baik? Kau minta wane piro? Bos, dengar ko ini, dengar ko ini. Kalau orang korupsi 70 juta, 70 miliar, 100 miliar masuk neraka, seimbang ji bos. Di dunia nikmati 100 miliar. Mobilnya bagus, rumahnya mewah, makannya enak, keluar negeri keluyuran. Tapi kalau 300.000, jangan kau ketawa, kau semua ini pelakunya. Nah biar majelis taklim juga masogok. 300.000 kau disogok, kau pilih orang. Sekarang betul-betul pilkada ini hilang akal sehat dan kekeluargaan. Saudaranya tidak mau pilih gara-gara apa? Sudah bertahun-tahun bertetangga, bersahabat, pilkada, pilcaleg temannya tidak masuk, kasihan calon, tidak nak kasih uang, tidak nak pilih temannya yang sudah bertahun-tahun bersahabat. Siapa nak pilih? Yang kasih 300.000. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Bu, dengar ini bu ya, bapak yang dengar ini. Kalau kau terima itu uang serangan fajar, pilkada, pilcaleg, itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang jujur, yang cerdas, yang pintar jadi anggota DPR, jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi anggota DPR. Tapi coba kalau kau tidak ada mau menerima anggota DPR, maka siapapun bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Tidak perlu bayar. Sekarang bayar puluhan miliar jadi bupati sampai 100 miliar. Bupati 100 miliar, 200 miliar berujung diperiksa dan penjara KPK. 100 miliar uangmu masuk neraka, itu biasanya beleng-beleng. Coba saya Pak Bupati punya uang 100 miliar, saya pakai kawin lagi. Itu Tommy kelebihannya kami ustadz dari pendeta. Pendeta saat istrina. Ustaz sampah. Tapi saya tidak berani, Pak, tidak berani saya. Makna ayat ini, saudaraku, mulai jangan kau terima uang haram. Ya, pejabat jangan kau sogok rakyat. Rakyat jangan kau peras pejabatmu. Ya, kalau kau tidak peras pejabat, rakyat tidak minta uang, insya Allah mereka bekerja dengan tulus. Tapi karena belum dipilih, kau sudah minta, akhirnya terpilih. Apa prinsipnya? Kembali modal dulu. Ini makna ayat, jangan kamu mati kecuali agama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam politik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu politisi kalau mau dipilih badede penampilan nak kala-kala ustad, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid. Pilih saya, sama-sama kita orang Islam di Toraja. Kalau ada masalah mau telepon saya, aktif HP ku 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP nah. Ada begitu di Toraja Tanah? Ada? Tidak ada. Pak, jujur ini. Saya ini selalu calamat tabligh akbar. Memang beda sebelum pilcaleg dan setelah pilcaleg. Kalau sebelum pilcaleg calon anggota DPR biar diundang datang, tidak diundang datang tongi duduk depan. Sekali terpilih tidak ada lagi. Tapi di Toraja Utara Tawa, ini semua hadir ya Pak. Iya Pak. Kemarin malam saya ceramah di ulang tahun kabupaten, salah satu kabupaten Kalimantan Selatan. Dari 35 anggota DPR-nya, 1 yang hadir.
35 satu saja yang hadir. Padahal ulang tahun kabupaten di Toraja Tawa, Toraja Utara, halal bihalal, anggota DPR-nya hampir lengkap. Ini makna halal bihalal, masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini terpilih lagi 5 tahun yang akan datang. Wa qala dan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja Utara, kemudian yang kita hormati para ulama, Bapak Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, Ketua Pengadilan Agama, dan terkhusus tamu spesial kita, Om John Palinggi. Masya Allah. Aku juga sama istrinya beliau, jangan banyak bicara, biar banyak warna. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu ringkas. Suatu kali Nabi tanya, Om John, Nabi tanya ini sama sahabat, atadruna anil muflis. Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu jaki semua bangkrut ibu toh? Tahu bangkrut toh? Sosoi toh? Sahabat bilang, yang tidak sholat ya Rasul. Oh dia sholat, bahkan sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh dia puasa Ramadan, Senin Kamis juga dia kelaksanakan. Oh yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta dan fitrahnya dia keluarkan zakatnya. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan selalu pergi umroh. Wih, sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang berbangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jausu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasul, bagaimana dia bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nah bagus ini amalnya. Kata Nabi, hablum minallahnya memang baik, hubungannya kepada Allah memang bagus, tapi sayang hubungannya kepada manusia jelek. Akhirnya nanti di akhirat habis amalnya untuk membayar dosanya kepada manusia. Nabi lalu melanjutkan lagi, ketika dia setor solatnya, ya Allah ini solatku 30 tahun tidak pernah lepas. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor itu di Toraja Utara. Nah fitnah kak, kasihan, katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya saya tadi kepala dinas dinonjokkan menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Tadi saya kepala dinas, karena fitnahnya saya korupsi, saya menjadi staf ahli. Tidak ada kerjaku kecuali pergi ngopi pagi-pagi, gara-gara fitnahnya ini. Lalu Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya itu yang 30 tahun. Sudah berapa habis amalnya bu? Sholatnya sudah habis tuh 30 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya juga pernah itu tetangga, sama-sama kak macale. Nah fitnah kak, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Nggak percaya, suamiku orang Toraja, kenapa mukanya seperti Cina? Itu Bapak Bupati ya kuat. Gara-gara fitnahnya itu habis, saya sudah jual tedong, sudah jual sawah, jual rumah, macale, habis kasihan hartaku gara-gara fitnahnya itu. Allah bilang ya sudah, kalau begitu ambil puasanya. Sudah ibu, habis sholatnya itu, habis puasanya. Dia store lagi, ya Allah ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernah kak bertetangga itu? Nah seroboi pagarku, nah ambil tanahku 30 cm. Gara-gara tanahku diambil 30 cm, saya tidak punya got. Setiap hujan pasti masuk banjir rumahku. 30 tahun saya menderita kebanjiran gara-gara dia ini. Saya mau lapor, temannya polisi.
Saya mau lapor sepupu polisi. Pasrah mak. Allah berfirman, oh jelek tuh sifatnya. Sudah, ambil itu puasanya, ambil zakatnya. Habis nih, sholat habis, puasa habis, zakat habis. Nak setor hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Pernah kena fitnah itu, nah sakiti kak, nah usir kak orang gara-gara dia itu. Nah bilang, ambil lagi. Oh masih ada, bu, sudah habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti itu, pencemaran nama baik. Saya melapor, tidak diterima laporanku. Saya malu satu kampung, saya tinggalkan kampung halamanku gara-gara kelakuannya itu. Nabi bilang yang tadi banyak amalnya, Tuhan bagaimana caranya ini? Nah habis nih amalku kasihan. Agaman pun gau iya kasih dia, nagaga malaku. Ternyata orang bugis. Tahu? Labu apa mau ketuh? Kandai labu aja. Bagaimana lagi caranya ini Tuhan? Bagaimana nih habis nih amalku kasih yang ini? Allah berfirman, hari ini pengadilan tidak ada kebatilan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang tidak dibalas. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Nauzubillah min zalik.